dapat menggunakan besi seperti lilin. Kemudian, ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Mau tahu kisah selengkapnya seperti apa? Silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan solihah. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar di pelajaran 5, materi Rasul Allah idolaku, submateri kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat memahami kisah teladan Nabi Daud alaihi salam dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke pembahasan, ayo kita bernyanyi tentang 25 nama Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khotamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah anak-anak, itulah nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani. Salah satu dari Rasul Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah tauladan utama bagi kita semua. Setiap Rasul memiliki keistimewaannya masing-masing yang patut kita teladani. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Beliau merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Tolut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Tolut dengan tentara Jalut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentara Tolut dapat mengalahkan tentara Jalut. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara dari Raja Tolut yang dapat membunuh Raja Jalut. Sesudah Tolut wafat, Nabi Daud alaihissalam pun diangkat menjadi seorang raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan, ilmu pengetahuan, kemudian mengangkatnya menjadi seorang rasul dan memberikan karunia yang agung,
yaitu kitab Zabur. Lihat dan bacalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Keistimewaan Nabi Daud alaihi salam lainnya adalah beliau gemar bertasbih. Setiap pagi dan senja, gunung-gunung dan binatang bertasbih mengikuti tasbih dari Nabi Daud alaihissalam. Kerajaannya yang kuat selalu mendapat kemenangan, belum pernah sekalipun terkalahkan. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi dan membuat baju besi. Beliau mampu mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, beliau dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin dan berkesinambungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Nabi Daud alaihissalam adalah hamba yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama beribadah sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berbuka dan sehari berpuasa. Keistimewaan dari Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah beliau mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung Nah, anak-anakku, itulah kisah dari Nabi Daud alaihi salam. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut, yang pertama, Nabi Daud alaihi salam menerima kitab Zabur. 2. Nabi Daud alaihi salam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Daud alaihi salam pencipta baju besi. Yang keempat, Nabi Daud alaihi salam bersuara bagus. Yang kelima, Nabi Daud alaihi salam gemar berpuasa. Untuk evaluasinya, anak-anak mendapatkan tugas. Silahkan tulis di buku catatannya masing-masing. Anak-anakku kelas 5 yang sholih dan sholihah, sekian pembelajaran kita kali ini. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat pesan Ibu untuk menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa laksanakan sholat 5 waktu dan pembiasaan baik lainnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.